marka molekuler ini melibatkan teknis PCR dan elektroforesis dan juga hibridisasi yang sudah dibahas pada topik-topik sebelumnya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana mengimplementasikan teknik-teknik tersebut dalam kerangka mendeteksi keragaman atau hal yang lainnya secara molekuler. Ya, mungkin ini dasar saja mengulang kembali bagi kita semua. Kita sering mendengar kata marka, begitu ya. Tapi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan marka? Marka itu secara definisi artinya tanda. Dan dalam hal ilmu biologi adalah sesuatu yang dapat membedakan suatu individu atau populasi dengan individu atau populasi lainnya. Jadi kalau sifatnya itu adalah ciri-ciri morfologi, ya maka itu marka morfologi. Jika itu adalah misalnya kandungan biokimia, maka itu marka biokimia. Nah, dalam hal marka molekuler, yang dimaksud dengan marka molekuler adalah variasi fragmen DNA. Jadi basisnya DNA pada lokasi spesifik di dalam genom akibat bisa mutasi basa tunggal, bisa akibat insersi atau delesi, dan atau penataan ulang di dalam genom, misalnya frame shifting, yang mengakibatkan susunan basa nukleotida di dalam genom itu berbeda satu sama lain. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan marka molekuler. Variasi dalam hal marka molekuler itu basisnya adalah tekniknya dan cara deteksinya. Nah, ini sekilas mungkin diaplikasikan dalam hal apa saja penggunaan marka itu. Jadi, kalau marka morfologi begitu ya, misalnya dari keragaan anggrek yang cantik-cantik ini, kita dapat melakukan phenotyping. Ya, jadi yang dimaksud dengan phenotyping adalah proses mengidentifikasi perbedaan tadi individu atau populasi berdasarkan fenotipenya. Ya, jadi berdasarkan fenotipe, karakter fisik, atau biokimia yang dapat diobservasi dari suatu genotipe. Nah, phenotyping ini ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan. Ya, jadi apakah bunganya dapat berukuran besar atau kecil, warnanya cerah atau tidak, dan seterusnya, itu bukan hanya ditentukan oleh faktor genetik, namun di situ berperan juga faktor lingkungan. Sementara genotyping itu proses menentukan perbedaan individu atau populasi berdasarkan komposisi atau informasi genetik. Ya, jadi yang menentukan hanya faktor genetiknya. Apakah mau diambil sampelnya dari kondisi tanaman kekurangan air atau cukup air, diambil dari waktu yang pagi atau sore, sama saja. Begitu ya, sama saja karena faktor lingkungannya tidak mempengaruhi hasil. Nah, jadi penggunaan marga yang pertama itu adalah membedakan individu atau populasi berdasarkan informasi genetik kalau kita menggunakan marga molekuler. Nah, dalam lingkup yang lebih luas, marka juga dapat digunakan untuk mempelajari evolusi. Ya, jadi misalkan di sini studi evolusi bisa menunjukkan bahwa tanaman yang berada di darat itu sebetulnya berasal dari alga hijau sederhana yang hidup di air. Ya, jadi dari tanaman tidak berpembuluh menjadi tanaman berpembuluh. Mengapa bisa mengetahui kekerabatan ini? Itu diidentifikasi dari gen-gen yang terkonservasi, kemudian ditentukan evolusinya, siapa yang merupakan nenek moyang siapa. Nah, jadi marka molekuler juga dapat digunakan dalam studi evolusi. Mungkin ini yang lebih dekat dengan bidang di pemulihan dan bioteknologi tanaman. Jadi ini ilustrasi yang mungkin bisa kita lihat, ini adalah bibit sawit yang secara fenotipik sangat seragam. Sangat seragam. Nah, ini yang menunjukkan sebetulnya pada fenotipe pada stadium awal seringkali tidak dapat mengidentifikasi keragaman karena secara fenotipik sangat seragam. Misalnya saja pada bibit-bibit sawit ini, sebetulnya ada yang ketika kalau dipindah ke lapangan itu dia tumbuh menjadi pohon sawit yang tinggi. Sementara yang lainnya itu yang pendek-pendek saja. Nah,
bagaimana kita bisa tahu tanpa memindahkannya ke lapangan dan menunggu sekian tahun, begitu ya? Itu akan sangat sulit. Jadi kita dapat menggunakan marker molekuler untuk mengidentifikasi apakah genomnya sama atau tidak. Jadi dapat salah satunya mendeteksi kontaminasi atau keragaman di dalam populasi yang secara fenotipik sangat seragam. Manfaat lainnya itu misalnya untuk diagnosa penyakit, saya bukan ahli proteksi tanaman, tapi mungkin saya ingin tahu dulu sedikit saja wawasan kita bersama. Di sini ada gambar daun jeruk Bapak dan Ibu yang terinfestasi virus yang namanya Citrus tristeza. Di sini gejalanya adalah daun yang menguning begitu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi apabila di dalam satu tanaman ya menunjukkan satu gejala daun yang menguning seperti ini yang sudah diketahui ini merupakan gejala virus Citrus tristeza ini. Kemudian dalam satu tanaman ini cabang lainnya itu masih sehat-sehat saja. Masih hijau daunnya, masih segar. Nah, menurut Bapak dan Ibu, bagian tanaman yang masih hijau dan segar itu apakah sudah pasti terinfestasi virus, belum pasti terinfestasi virus, atau sudah pasti bebas virus? Mungkin ada yang boleh berpendapat? Monggo saya tunggu feedback-nya. Menurut saya sudah, Ibu. Sudah pasti terinvestasi. Sudah terinvestasi virus. Baik, terima kasih banyak Pak Fatur. Ya, jadi benar sekali bahwa di dalam satu tanaman ini, kalau satu bagiannya saja sudah menunjukkan gejala virus, satu tanaman itu seluruhnya sudah terinfeksi virus, kecuali pada bagian meristem. Yaitu sebabnya kalau dalam bioteknologi seluler ada yang namanya kultur meristem untuk menyelamatkan jaringan meristematik yang masih bebas virus. Nah, sehingga tanaman ini bagian lainnya selain yang meristem itu tadi seperti Pak Fatur sampaikan sudah pasti terinfestasi virus. Tapi individu tanaman di sebelahnya misalnya yang tidak menunjukkan gejala dan masih sehat-sehat saja, itu bisa saja belum terinfestasi virus. Nah, jadi di dalam suatu kebun, katakanlah kalau ada yang menunjukkan gejala virus, individu lainnya yang sehat, yang tampak sehat, masih bisa dicoba diidentifikasi menggunakan marker molekuler apakah di situ sudah terinfestasi virus atau belum, masih bisa diselamatkan atau tidak. Ya, jadi itu merupakan salah satu aplikasinya. Ini mungkin agak luas penggunaan marka di sini di luar dari bidang pemuliaan dan bioteknologi tanaman, namun molekuler itu levelnya kan DNA ya, jadi lintas organisme. Jadi marka molekuler juga dapat digunakan untuk bukti forensik. Ya, jadi misalnya ketika terjadi musibah di mana korban tidak lagi dapat diidentifikasi secara fisik, bagaimana cara mengidentifikasi para korban itu dapat digunakan marker molekuler. Ya, jadi diidentifikasi secara molekuler berdasarkan DNA dan kedekatannya dengan keluarga yang masih hidup. Nah, jadi itu juga merupakan aplikasi marka yang lebih luas. Yang dekat dengan kita tentu saja adalah pemuliaan berbantu marka atau marker assisted breeding. Di sini tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar bagaimana kerangka pemuliaan melon yang ditampilkan di sini. Ada yang rasanya enak begitu ya, manis dan juga wangi begitu. Nah, tapi di sini cepat melunak melonnya. Sementara melon yang lain itu relatif keras, jadi tahan lama, baik untuk pengapalan. Nah, untuk menggabungkan sifat flavorful, aromatic, dan firm, itu disilangkanlah melon ini. Itu saja dari turunannya, kita tidak bisa langsung tahu mana yang membawa sifat-sifat yang kita harapkan, kecuali kita tunggu sampai dipanen, kemudian dites. Begitu kan ya, jadi harus tunggu dulu. Sementara kalau dengan marker assisted breeding, kita bisa mendeteksi
di mana gen yang begitu ya atau marka yang bertautan dengan sifat dimaksud untuk mengidentifikasi individu yang diharapkan ya. Jadi misalnya kalau di sini ada warna biru yang menunjukkan keterikatan atau keterkaitan dengan sifat kepadatan buah begitu ya. Kemudian warna hijau dengan rasa dan warna ungu dengan aroma, maka kita bisa mengidentifikasi jika ada sifat-sifat yang tergabung di dalam satu individu tanpa harus menunggu hasilnya. Ya walaupun tentu saja secara fenotipik nanti perlu diverifikasi, namun ini akan mempersingkat tahap seleksi di awal. Nah, jadi dari aplikasi-aplikasi tadi dalam hal pemeliharaan dan bioteknologi tanaman, sebetulnya marka seperti apa yang diharapkan? Ya, jadi di sini kalau Bapak dan Ibu mencari sejumlah literatur, ini adalah ciri-ciri marka yang diharapkan. Yang pertama dia kodominan. Saya yakin sebagian besar Bapak dan Ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan kodominan, namun sedikit kita ulang saja. Ini adalah ilustrasi bagaimana suatu sifat ditampakkan. Jadi suatu sifat yang dominan dengan alel R besar, apakah dia homozigot atau heterozigot, fenotipenya akan menampakkan sifat R besar tadi, yaitu misalnya warna merah. Ya, sementara sifat resesifnya R kecil itu hanya akan tampak jika dia ada dalam bentuk homozigot. Ya, misalnya di sini adalah warna putihnya. Nah, sementara untuk sifat yang kodominan itu adalah di mana warna itu ditentukan oleh alel yang berbeda, begitu ya, dan dia akan tampak kedua-duanya. Akan tampak kedua-duanya seperti ini ya. Jadi misalkan dia ada salah satunya yang dalam bentuk dominan begitu ya, jadi dia R besar atau W besar W kecil begitu ya. Nah, itu dia tetap tampak keduanya. Muncul kedua sifatnya. Jadi kodominan itu bahwa kedua sifat yang ditentukan oleh alel dapat muncul sebagai suatu fenotipe atau dalam suatu marka. Nah, sementara yang incomplete dominan sifatnya itu dia akan menjadi sifat antara atau bergabung. Nah, dalam hal marka molekuler, terjemahan sederhananya adalah kalau parental 1 itu A besar menunjukkan pita di sini, parental 2 A kecil menunjukkan pita di sini, maka F1-nya kalau dia heterozigot akan muncul keduanya, A besar dan A kecil. Dua-duanya akan muncul. Sementara kalau yang dominan, yang muncul hanyalah alel dominannya saja, jadi B besar saja. Sementara B kecil itu tidak muncul pitanya. Jadi kita tidak dapat membedakan apakah dia homozigot dominan atau heterozigot. Ya, jadi sulit membedakan ini. Nah, yang diharapkan adalah yang seperti ini. Ya, ini kita bisa membedakan individu yang homozigot dan heterozigot dan membawa alel mana dari parentalnya. Itu yang dimaksud dengan kodominan. Kemudian marka diharapkan tidak destruktif atau tidak merusak. Katakanlah kalau kita ingin mengidentifikasi tanaman begitu, tapi tanamannya harus dikarakterisasi dengan cara dipanen yang menyebabkan tanaman itu rusak. Ya, karena sebagian besar materinya dipanen untuk identifikasi, maka itu akan sangat merugikan. Sementara kalau menggunakan marka molekuler, kita hanya butuh sedikit jaringan saja untuk diambil DNA-nya dan individu tersebut dapat hidup dengan normal. Nah, ini salah satu kriteria juga yang diharapkan bahwa suatu marka itu bersifat complete penetrance. Artinya, gen-gen yang menentukan suatu sifat itu selalu diekspresikan dalam semua populasi yang membawa gen tersebut. Jadi bukan berarti gen itu hanya terekspresi kalau kondisinya sesuai, ya, tapi dia harus selalu terekspresi. Jadi pada kondisi apapun, sifat itu selalu muncul. Itu yang dimaksud dengan complete penetrance. Tentu saja diharapkan tadi marka itu bisa diamati sedini mungkin. Katakanlah tadi kalau kita memiliki populasi kelapa sawit ya, bibit kelapa sawit
yang kalau mau diamati secara fenotipik harus tunggu bertahun-tahun begitu ya, dengan marker molekuler pada fase bibit sekalipun dapat kita identifikasi. Kemudian diharapkan dia menunjukkan suatu polimorfisme, ya, kemudian acak sebarannya di genom dan bisa diotomatisasi. Nah, ini yang dewasa ini sudah sangat jamak, banyak sekali mesin untuk mengotomatisasi khususnya marker molekuler yang berbasiskan PCR. Ini juga sifatnya saya rasa Bapak dan Ibu sudah paham apa bedanya polimorfik dan monomorfik begitu ya. Jadi mengulang sedikit saja, kalau yang dimaksud dengan polimorfik itu adalah yang menunjukkan pita yang berbeda, istilahnya begitu ya. Jadi kita punya 3 tanaman di sini, misalnya kemudian pada ukuran pita yang pertama itu muncul tiga-tiganya baik di individu A, B maupun C, maka ini disebut monomorfik. Ya, yang berikutnya tidak muncul pita di A, tapi muncul di B dan di C. Maka di sini monomorfik untuk B dan C, tapi secara total polimorfik, karena ini dapat membedakan A dengan B dan C. Begitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah monomorfik. Yang berikutnya lagi ini adalah polimorfik karena membedakan individu A, B dengan C. Nah, jadi dan seterusnya. Dan seterusnya, kalau dalam marker molekuler yang berbasiskan pola pita seperti ini, maka keberadaan pita itu kemudian di-scoring. Jadi munculnya pita itu di skor 1 dan kemudian tidak adanya pita itu di skor 0. Itu yang disebut dengan data biner dan kemudian diolah sehingga kemudian kita bisa menentukan mana yang lebih dekat. Apakah individu A dengan individu B itu lebih dekat kekerabatannya ataukah antara B dengan C ataukah antara A dengan C. Ya, dengan cara seperti itu. Nah, ini kita lihat berbagai jenisnya untuk marker molekuler berdasarkan klasifikasi hasilnya ya, kecepatan hasil, banyaknya sampel yang dapat digunakan. Yang dimaksud dengan throughput itu adalah semakin cepat hasilnya, semakin banyak sampel yang dapat dianalisis dalam suatu kali running, itu disebut dengan high throughput. Begitu ya, dan itu cepat hasilnya. Nah, yang dari yang paling tradisional yang disebut dengan low throughput karena dia prosesnya lebih lama, begitu, dan hasilnya relatif lebih lama dan juga sampel yang dapat ditangani dalam satu kali proses itu tidak banyak, itu disebut dengan low throughput. Contohnya adalah yang berbasiskan hibridisasi. Misalnya di sini adalah restriction fragment length polymorphisms atau RFLP. Kemudian yang di tengah-tengah itu yang disebut dengan medium throughput ya. Biasanya ini adalah PCR base. Ini mulai dari RAPD, AFLP, SSR. Ini mungkin yang sangat familiar dengan kita, sering digunakan. Dan ini yang high throughput sequence base, ya walaupun pada akhirnya identifikasinya itu adalah menggunakan PCR juga, itu misalnya adalah SNP. Jadi ini sudah jarang digunakan. Saya tidak tahu apakah ada Bapak dan Ibu yang memiliki pengalaman menggunakan metode ini. Jadi yang dimaksud dengan restriction fragment length polymorphisms itu prinsipnya DNA genom diisolasi, kemudian dipotong menggunakan enzim restriksi. Dipotong menggunakan enzim restriksi karena genom itu sangat panjang, enzim restriksi akan memotong di mana dia mengenali ada situs restriksi di situ. Nah, setiap individu yang berbeda sekuennya akan dipotong pada situs restriksi yang berbeda sehingga juga akan menghasilkan panjang pita yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya. Ilustrasi di sini menunjukkan misalkan ini adalah DNA genom yang kemudian titik A, B, C, dan D, dan seterusnya itu merupakan situs enzim restriksi, maka dia akan terpotong pada situs tersebut menghasilkan pita dengan panjang yang berbeda-beda. Yang kemudian jika di elektroforesis, pita yang berukuran besar bergerak lebih lambat dan yang berukuran kecil akan bergerak lebih cepat. Nah, di sini kemudian dia dihibridisasi untuk dapat mendeteksinya. Ya, jadi dihibridisasi untuk dapat mendeteksinya.
Keuntungan dari RFLP itu dia menghasilkan pita yang sangat polimorfik ya dan dapat menunjukkan pewarisan kodominan dan banyak lokus yang dapat diidentifikasi. Akan tetapi tekniknya laborius. Laborius ini merupakan kata lain dari merepotkan begitu ya, karena prosesnya sendiri mungkin bisa sampai 5 hari. Kemudian mahal karena hanya sedikit sampel yang dapat dilakukan dalam satu kali proses dan juga menggunakan banyak bahan kimia dan umumnya menggunakan isotop dalam deteksinya sehingga kemudian bisa berbahaya untuk kesehatan peneliti. Ya, jadi beresiko. Ini secara general gambaran bagaimana RFLP dideteksi. Misalkan di sini kita punya DNA dari tanaman 1, DNA dari tanaman 2, yang kemudian dia dipotong menggunakan enzim restriksi BAMH1. Ya, jadi BAMH1 akan memotong pada situs GGA-TCC, begitu ya. Nah, perbedaan antara DNA 1 dan DNA 2 adalah bahwa di DNA 2, situs enzim restriksi BAMH1 kedua itu tidak bisa dikenali karena ada satu nukleotida yang berubah. Ya, jadi di sini GGA-TCC, kalau di sini jadi GGG-TCC, maka situs ini tidak akan dipotong. Jadi kalau di sini dia akan memotong menjadi 1, 2, 3, begitu ya. Ada ukuran 5, ada ukuran 4. Yang di sini dia akan memotong langsung di situs pertama dan ketiga, sehingga di sini ukurannya menjadi 9. Nah, tentu saja ada bagian yang lain yang akan terpotong, tapi di mana probe itu diletakkan, dia akan mengidentifikasi ukuran pita tersebut. Nah, di sini ada probe yang digunakan, maka dia akan menempel pada fragmen ini, di mana fragmen ini sudah terpotong ukurannya menjadi 4 kilobasa. Sementara pada molekul DNA yang kedua, dari individu yang kedua, dia akan menempel, di mana karena tidak terpotong di bagian ini, maka fragmen ini berukuran 9 kilobasa. Nah, kemudian dia di elektroforesis, dihibridisasi. Hibridisasi itu dia akan mendeteksi probe-nya, dan kemudian kita bisa menyatakan bahwa molekul 1 dengan molekul 2 itu berbeda. Ya, ini adalah contoh luaran dari pita-pita RFLP yang seperti tadi kita akan melihat polimorfismenya di scoring dengan 1 dan 0. Begitu. Nah, cuman proses ini lebih panjang dibanding kalau kita menggunakan PCR. Nah, karena dia laborius, memakan waktu, mahal, dan seterusnya tadi, dengan berkembangnya teknologi, maka berbasis PCR. Salah satu yang paling sederhana itu adalah RAPD. Ya, jadi RAPD ini sekarang pun sebetulnya masih digunakan walaupun dari segi reliabilitasnya ya keterulangannya itu kadang diragukan begitu ya. Jadi dalam hal RAPD keuntungannya itu cepat, ya mudah, relatif murah, bisa diotomatisasi. Namun keterbatasannya biasanya RAPD ini hanya bisa mendeteksi sifat yang dominan, jadi tidak dapat membedakan apakah dia homozigot dominan atau heterozigot, dan hasil yang kurang konsisten, yaitu low reproducibility, sehingga kalau Bapak dan Ibu akan melakukan assessment sederhana di awal menggunakan RAPD, paling tidak gunakanlah ulangan. Ya, jadi apakah itu ulangan biologis dan ulangan teknis, sehingga kalau akan digunakan untuk publikasi, low reproducibility issue ini bisa diatasi dengan bahwa kita sudah melakukan ulangan dan hanya melakukan scoring untuk pita-pita yang hasilnya konsisten. Ya, jadi ini biasanya dilakukan di studi awal ketika kami melakukan eksplorasi, begitu ya, eksplorasi dari berbagai daerah. Kemudian biasanya kami cek dulu secara genetik apakah memang ini beragam, yang mana yang keragamannya dekat, cocok dijadikan tetua yang mana, begitu ya, dan seterusnya. Jadi dari sini biasanya kalau di tim kami gunakan ulangan minimal begitu ya, tiga ulangan biologis dan di masing-masing ada
untuk kemudian dilakukan scoring hanya pada pita-pita yang konsisten. Dan dengan cara demikian, dikombinasikan dengan data agronomis di lapangan, kami menentukan yang mana yang menjadi kandidat tertua untuk program pemuliaan selanjutnya. Nah, untuk analisis pita yang berdasarkan pola pita seperti ini ya, baik RAPD maupun RFLP sekalipun yang keluarannya itu adalah pola pita, itu analisisnya tadi disampaikan menggunakan data biner scoring 0, 1. Itu bisa dilakukan secara manual, namun tentu saja untuk secara manual itu perlu waktu yang sangat lama dan di antara mata peneliti itu bisa terjadi sedikit perbedaan. Tapi kalau mau dilakukan ini adalah cara manualnya. Jadi Bapak dan Ibu pertama akan mengatur kontras untuk memperlihatkan pita-pita yang jelas, kemudian menarik garis karena kadang-kadang hasil elektroforesis itu dipengaruhi oleh current, begitu tidak lurus. Jadi kita mau tahu ini satu garis atau tidak. Kemudian melakukan scoring ya. Jadi di sini adalah pita yang pertama di individu 1 ada atau tidak ya. Jadi 0101 begitu. Nah, kemudian dibagi dari total pita yang ada, di situ kita akan mendapatkan skor. Baru kemudian dia diolah. Nah, ini adalah analisis secara manual. Namun tentu saja Bapak dan Ibu bisa melakukan analisis dengan cara yang lebih akurat dan lebih cepat. Saat ini sudah banyak tersedia perangkat lunak untuk menganalisis pola pita dalam keragaman genetik. Saran kami, gunakanlah lebih dari satu software untuk bisa memperlihatkan hasil yang konsisten. Ya, jadi kalau kita menggunakan lebih dari satu software untuk misalnya menganalisis data, biasanya yang kita lihat itu bukan bedanya di mana, tapi yang mana yang samanya, dan yang samanya itu yang bisa kita anggap sebagai suatu hasil yang konsisten. Ini ada banyak sekali software yang Bapak dan Ibu bisa elaborasi untuk menganalisis marka yang basisnya adalah pola pita. Nah, yang terakhir mungkin adalah marka berbasis sekuen yang tadi disebut sebagai high throughput, walaupun ujung akhirnya itu adalah biasanya menggunakan visualisasi PCR, ya divisualisasi setelah di PCR dan di elektroforesis. Namun dalam hal SNP, saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah tahu, di sini kita bisa mendesain suatu primer yang berdasarkan variasi satu basa saja, ya variasi satu basa tunggal. Jadi keuntungannya dia sangat polimorfik, pewarisannya kodominan, jadi bisa membedakan antara yang homozigot, dominan dan heterozigot, dan kemudian bisa dikaitkan sifatnya dengan fenotipe target. Ya, bisa dikaitkan sifatnya dengan fenotipe target, sehingga SNP selain untuk studi keragaman, bisa juga untuk studi mengidentifikasi karakter untuk proses seleksi ketika kita melakukan pemuliaan. Ya, jadi dalam poin yang ketiga, kalau kita akan menggunakan marka ini untuk menseleksi individu yang membawa sifat target, tentu kita perlu informasi mengenai gen yang terkait fenotipe tersebut. Ya, dan juga tentunya sekuen gen terkait. Jadi untuk manfaat yang ini biasanya itu SNP-nya terletak pada coding region. Ya, jadi yang disebut dengan coding SNP. Dia bisa letaknya ada di coding region atau di bagian promoter, ya non-coding SNP. Jadi yang bisa mengubah jumlah protein yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa cek ada gen yang menentukan suatu sifat SNP tersebut bisa dikaitkan dengan sifat itu atau tidak. Ya, jadi untuk coding SNP di situ ada yang bersifat sinonimus, yang sebetulnya secara teori dia tidak akan mengubah sekuen proteinnya, atau yang non-sinonimus yang dia akan mengubah sekuen proteinnya. Ini contohnya, contoh dari SNP yang digunakan untuk seleksi terkait sifat target. Ya, ini adalah studi yang dilakukan oleh tim yang dikomandani oleh Profesor Sudarsono
tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi kelapa sawit, begitu ya, yang memiliki laju pertambahan tinggi tanaman yang tidak terlalu cepat, sehingga dia lebih bisa berada di lapangan dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi, ya. Jadi tinggi tanamannya itu nggak cepat tinggi gitu. Nah, di sini ada populasi yang tinggi tanamannya, jadi pertambahan tinggi tanamannya itu cepat, dan yang pertambahan tinggi tanamannya itu lambat. Mereka dikodekan oleh GG dan CC berturut-turut, dan hybridnya itu adalah GC. Ini adalah diidentifikasi suatu gen, begitu ya, yang diberi nama LE atau length. Jadi Elais guinensis LE pada basa nukleotida ke-1008 dari gen ini, yang guinensis yang tinggi itu punya alel G, yang olivera yang pendek itu punya alel C, hybridnya itu punya alel GC. Begitu. Nah, kemudian dengan cara itu diidentifikasilah suatu populasi kelapa sawit, apakah dia punya alel yang mana. Begitu ya, sehingga bisa diduga ini nanti jadi tinggi atau jadi pendek kelapa sawitnya atau berada di antara. Nah, ini maksudnya pertambahan tinggi tanaman berapa sentimeter per tahunnya, begitu. Nah, contoh yang dilakukan oleh tim kami itu adalah pada sifat toleransi terhadap cekaman abiotik, karena memang sifat toleransi itu adalah sifat yang ditentukan oleh banyak gen, ya poligenik, jadi sulit untuk mencari gen kunci yang bisa membedakan begitu mana yang toleran dan mana yang sensitif. Namun alhamdulillah waktu itu kami bisa mendapatkan satu kandidat gen yang bisa digunakan untuk menduga toleransi hotong ya, Setaria italica yang menjadi komoditas amatan kami. Jadi kami punya 2 genotipe toleran dan 2 genotipe peka yang secara konsisten pada gen di REB, Drought Responsive Element Binding 2 pada Setaria italica, di basa nukleotida ke-558 itu yang toleran selalu punya A, yang peka itu selalu punya G. Ya, sehingga kemudian berdasarkan informasi ini kami mendesain SNP marker untuk mengidentifikasi ya mana yang kemudian dia membawa sifat toleran dan mana yang dia membawa sifat peka. Tentu saja setelah diidentifikasi kami perlu mengkonfirmasi dengan assessment fenotipenya, betulan nggak nih peka beneran nggak dia toleran. Ya, jadi ini yang saat ini akan digunakan oleh tim kami untuk menseleksi populasi F2, sebenarnya bukan menseleksi, tapi untuk mempelajari genetiknya, begitu ya, pola pewarisannya pada populasi F2 menggunakan marka ini. Nah, dalam hal SNP mungkin tergantung pada tag polimerase yang digunakan, begitu. Berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa pertimbangan teknis. Ya, jadi ternyata jenis DNA polimerase yang berbeda itu bisa menghasilkan sensitivitas yang berbeda. Jadi ketika kami menggunakan DNA polimerase berkualitas baik, ternyata DNA polimerase itu memiliki aktivitas proofreading yang merupakan supaya dia memperbaiki nukleotida yang dianggap keliru. Nah, tapi ternyata hal itu jadi mengaburkan hasil PCR-nya, karena kan perbedaannya hanya satu basa, dan satu basa itu oleh DNA polimerase yang memiliki aktivitas proofreading dia diperbaiki, sehingga dia mau dia alel A atau alel G muncul semua pitanya. Begitu. Nah, oleh karena itu waktu itu kami memilih DNA polimerase yang paling low quality yang tidak memiliki aktivitas proofreading supaya sensitivitasnya tetap. Jadi kalau dia A tetap A, kalau dia G tetap G. Ini mungkin bisa menjadikan salah satu konsiderasi. Tentu saja mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman yang berbeda. Dan yang kedua adalah konsentrasi DNA. Jadi ini perlu dilakukan optimasi karena tadi hanya satu basa perbedaannya, kalau konsentrasi DNA-nya terlalu tinggi begitu ya, kemudian mungkin akan muncul pita smear.
yang kemudian kita ini muncul nggak ya pitanya. Jadi kami lakukan optimasi baik konsentrasi DNA dan jumlah siklus PCR untuk menunjukkan perbedaan yang paling ideal, supaya tidak muncul false positif yang harusnya tidak ada tapi tampak ada. Nah, jadi ini beberapa pertimbangan teknis berdasarkan pengalaman mahasiswa S2 kami yang saat ini sudah jadi dosen di UGM, Mas Habib ya. Nah, ini mungkin rangkuman secara garis besar perbandingan beberapa marker molekuler yang kalau secara teknis akan berbeda dan mungkin bisa kita pilih tergantung tujuannya akan dipakai untuk apa. Saya rasa singkat saja ya untuk pengantar diskusi hari ini. Dipersilahkan Bapak dan Ibu jika ada hal yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan. Terima kasih Bu Sinto. Izin bertanya terkait optimasi yang SNP marker tadi Bu. Ya. Terkait konsentrasi DNA, optimasi konsentrasi DNA untuk SNP marker, Ibu kan tadi ada 10 nanogram, 30 dan seterusnya ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu Ibu itu konsentrasi yang tercantum tersebut apakah konsentrasi final concentration pada saat PCR atau mungkin apa namanya sebelum dihitung seperti itu, maksudnya apakah konsentrasi tersebut merupakan final concentration atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Terima kasih Mas Fatur. Nah, itu supaya saya tidak keliru menjawab, saya harus cek dulu di tesisnya Mas Habib. Ya, tapi seingat saya sih seharusnya itu konsentrasi sebelum PCR ya. Tapi sebentar saya cek dulu. Tesis Habib. Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya sambil cari, mungkin sambil saya mencari ada hal lain yang perlu dikonfirmasi. Saya lihat di ininya aja deh, cari di publikasinya aja. Baik, apa ya namanya? Concentration. Oke, di sini ya. Jadi kalau kita lihat di metodenya, ini Pak Fatur, mungkin yang dilakukan oleh Mas Habib adalah
konsentrasi tadi yang dimaksud itu konsentrasi DNA working solution-nya. Jadi misalnya 30 nanogram per mikroliter itu kemudian diambil 1 mikroliter DNA. Jadi tentu kita bisa kalkulasi lagi berapa konsentrasi DNA di dalam koktail PCR-nya. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Ya. banyak Ibu. Sama-sama. Jadi mungkin saya tidak tahu, ini mungkin saya buka juga di repositori IPB. Seharusnya Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa pasca punya akses untuk melihat full text dari tesis dan disertasi. Jadi jika tertarik bisa di situ detailnya, karena kalau yang dipublikasi biasanya nggak ditulis detail juga. Jadi silahkan Bapak dan Ibu jika tertarik bisa cek di repositori IPB bagaimana optimasi itu dilakukan dalam hal SNP di Hotong. Baik, silahkan Bapak Ibu, apakah ada hal lain yang mau dikonfirmasi? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Monggo, Bu Mila. Ya, Ibu, saya ingin bertanya terkait untuk pemilihan marka molekuler, Ibu. Misalnya kalau ingin melakukan penelitian, terus ada satu item variabel pengamatan yang ingin dilakukan itu dengan karakter molekuler. Jadi tentunya akan memilih marka molekuler ya, Ibu. Jadi untuk misalnya untuk memilih marka molekuler itu seperti apa ya Ibu? Maksudnya mungkin memang bisa dari kayak kita baca referensi ya Ibu ya, misalnya untuk tanaman apa mereka sering menggunakan marka yang ini. Cuma kalau misalnya biasanya yang menjadi bingung itu adalah ketika misalnya sudah memilih misalnya SSR, tapi yang misalnya untuk bagaimana cara di tanaman itu kayak bingung gitu Ibu. Jadi saya juga sebenarnya masih bingung sih untuk pemilihan dari marka molekuler ini untuk kita lakukan di tanaman penelitian nantinya Ibu. Bu Mila, kalau boleh saya konfirmasi dulu, tujuan aplikasi markanya apa? Untuk karakterisasi gitu Ibu. Untuk keragaman ya Bu ya? Keragaman. Jadi nanti luarannya adalah mana yang kekerabatannya lebih dekat, mana yang lebih jauh, begitu kan ya? Iya. Iya, jadi kalau yang seperti itu Ibu bisa memilih, Ibu punya banyak pilihan, mulai dari RAPD dan SSR begitu ya, atau marka microsatelit yang lain. Biasanya pertimbangan pertama kalau di tim saya itu uangnya dulu Bu. jadi kan mana yang masih terjangkau oleh budget penelitian. Yang kedua, kalau budgetnya mencukupi adalah reproducibility-nya, keterulangannya. Jadi seperti RAPD itu lebih murah, lebih mudah, tapi harus diulang sekian kali. Jadi kalau dikalikan dengan unitnya lebih murah atau tidak mesti dikalkulasi lagi. Jadi SSR itu misalnya dianggap lebih akurat walaupun tidak pakai ulangan dibandingkan RAPD. Saya sebetulnya kalau kami memilih itu berdasarkan tujuannya dulu, kemudian budget, dan kalau dari segi teknisnya sih sebetulnya antar spesies itu sama, tapi sekali lagi kalau yang basisnya microsatelit itu kan yang diperlukan adalah random primernya. Jadi kalau aplikasi teknisnya kan hanya isolasi DNA, PCR, elektroforesis. Yang menentukan apakah kita bisa menduga cara genetik, keragaman, dan seterusnya adalah primer polimorfik. Dan untuk RAPD atau SSR yang digunakan adalah random primer untuk spesies tertentu. Nah, jadi studi keragaman yang baik itu biasanya kita mulai dari screening primer. Misalnya misalkan kita punya dari 50 set primer, kemudian kita cek berdasarkan 10 genotipe saja begitu ya. Yang mana yang polimorfismenya tinggi. Kemudian akan di narrowing menjadi hanya
20 atau 25 primer saja. Nah, kemudian yang polimorfismenya tinggi itu 20 sampai 25 primer itulah yang digunakan untuk populasi yang lebih besar. Ya, untuk menentukan keragaman di populasi yang lebih besar. Jadi biasanya yang agak menantang adalah referensi terkait set random primernya untuk spesies yang Ibu pelajari. Kalau dari segi isolasi DNA, kemudian PCR dan elektroforesis di RAPD dan SSR itu bedanya kan hanya di elektroforesisnya aja sebetulnya Bu ya. Jadi kalau di SSR dia pakai poliakrilamid secara vertikal sedikit lebih repot. Ya di RAPD elektroforesis biasa agarus tapi perlu diulang gitu karena tadi dia ada kendala-kendala untuk visibilitas keterulangan dan seterusnya. Jadi mungkin itu pertimbangannya, saya tidak tahu apakah itu menjawab pertanyaan Ibu. Iya Ibu, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya, baik, mudah-mudahan yang perlu dicari referensi itu biasanya list random primernya itu, dan itu yang biasanya ditanya. Kemarin saya diminta mereview paper, dia pakai primernya cuma 5 gitu kan, terus saya bingung ini gimana cara menjustifikasinya, karena nanti pada saat Ibu akan menghitung skor dan seterusnya, sebetulnya di situ ada jumlah minimal primer yang idealnya bisa digunakan untuk menduga kekerabatan. Jadi kalau cuma 5 primernya, terus genotipenya cuma 10 gitu kan, jadi ini ada maknanya atau tidak, tentu dapat datanya, tapi biasanya reviewer akan bertanya kalau tujuannya untuk publikasi. Baik Ibu. Terima kasih Bu Mila, apakah ada yang lain? Tidak harus mengenai materi hari ini, jika ada hal yang perlu Bapak Ibu konfirmasi, mulai dari minggu pertama hingga pertemuan hari ini dipersilahkan, tapi mungkin kalau yang metabolimik nanti bisa langsung ke Pak Awang, karena ini adalah minggu ke-14 ya, pertemuan terakhir. Punten Ibu, terkait materi sebenarnya Ibu. Ya. Kan untuk ujian nanti, ujian akhir semester kan terkait cloning gen itu kan masuk di materi untuk UAS ya Ibu. Mohon masuk ya. Kalau boleh Ibu punten, bahan tayangan yang cloning gen part 2 kan belum dibagikan ya Bu. Kalau belum ya? Iya Ibu, baru yang part 1 pas sesi UTS kemarin Ibu. Jadi baik. Ya Ibu, kalau dibolehkan seperti itu Ibu. Boleh, tentu saja. Terima kasih saya diingatkan, berarti saya terlupa. Apakah yang dosen lain juga sudah lengkap? Kalau misalnya itu mungkin mohon berkenan diingatkan di grup supaya nanti kalau ada yang lupa juga bisa dikirimkan oleh para beliau. Saya berarti kurang yang itu dengan yang ini ya? Iya betul Ibu. Baik, terima kasih Pak Fat ingatkan. Baik, jika tidak ada yang perlu dikonfirmasi, saya yakin berarti insya Allah materi UAS dapat difahami dengan baik, sekalipun sudah melalui UTS, begitu ya, karena luaran dari kuliah ini harapannya bukan nilai ujian, tapi pemahaman Bapak dan Ibu, jadi sekiranya ada yang masih kurang dipahami, boleh dikonfirmasi di grup juga tidak apa-apa sebelum waktu UAS, supaya nanti setelah selesai ambil tech lab, Bapak dan Ibu memiliki wawasan yang dapat membantu pelaksanaan penelitian. Namun jika tidak ada, saya bisa cukupkan supaya yang akan presentasi hari ini bisa bersiap-siap, kelompok 3 dan kelompok 4. Mohon pendapat kelas, apakah mau kita mulai di 9.30 atau mau tetap di pukul 10 saja? Untuk praktikum maksud saya. Kelompok 3 perwakilannya siapa ya? Bu Tiffany, kalau menurut Bu Tiffany dan kelompok 3 mau dimulai 9.30 atau di pukul 10? Bagaimana Bu? Terima kasih Bu Mila dan Pak Rizky juga merespon. Baik, kalau begitu kita rehat sebentar. 9.30 kita masuk lagi supaya nanti kalau agak panjang diskusinya tidak harus nabrak waktu zuhur begitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin tidak harus live, kita tutup sebentar saja. 9.30 kita bergabung lagi.
Presensi mangga silahkan diisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.